kita ini juga nggak boleh asal-asal ngaku-ngaku, Pak. Anda berapa tahun ini jadi seorang Muslim? Saya Muslim dari kecil. Sampai umur berapa tahun? Sampai umur saya sudah 20 tahunan kan, Mah. 31. 31. Ya. Umur baru lahir sampai 31 Muslim. Ya, Setelah itu meninggalkan agama Islam. betul. Berarti waktu Muslim dulu sholat. Ya, pastilah ya mengaji. Coba bacaan sholatnya biar kita konfirmasi. Gak boleh di sini ngaku-ngaku. Coba silakan. Qul a'udzu birabbin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Coba surat lain, coba bacaan sholat misalnya. Ketika sholat apa bacanya? Tahiyat awal, tahiyat akhir, coba. Sudah lupa. Sudah lupa. Tapi bacaan-bacaan Qurannya seperti Al-Fatihah pasti nggak lupa. Coba Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mantap nih, sah. Jadi ternyata teman-teman ya, melalui forum Edis TV ini kita semakin banyak mengetahui bahwa banyak dari kalangan Muslim yang akhirnya keluar dari agama Islam. Ngomong-ngomong sekarang ini agamanya apa, Pak Mustaqim? Saya pengikut Yesus. Nama saya agak Kristus. Puji Tuhan. Jadi dari Muslim pindah ke Kristen ya. Satu hari ini saja. Kalau nggak salah sudah ada 5 orang ya teman-teman ya, sama yang tadi siang ya. Itu tadi siang tuh perempuan sama Anda, dia kurang lebih 5-an lah, saya nggak ngitung. Kemarin juga ada berapa orang, 4 atau berapa. Hampir tiap hari kita menemukan kesaksian-kesaksian dari orang yang keluar dari agama Islam. Mantap ya. Artinya bukan suatu upaya yang sia-sia, apalagi sekarang di zaman internet nih, ya. Zaman internet itu orangnya sudah mati, videonya masih ada, begitu. Jadi terus-menerus masih upload dan terus-menerus akan ditonton, didengar oleh generasi yang selanjutnya. Ya, inilah kehebatan era internet. Ya, mungkin ada yang mau disampaikan lagi, Pak Mustaqim? Tidak, saya cuma mau memberi semangat yang yang mau mengikuti Yesus. Kan banyak mungkin kayak tadi siang saya dengar itu siapa itu Mbak siapa yang sementara Maulana juga ada yang tadi siang. dalam proses tadi dia kan takut ditinggalkan, ragu-ragu, takut ditinggalkan keluarga. Saya juga pernah alami lah itu. Saya pernah dibuang sama keluarga saya, tapi saya tidak pernah takut. Biar Bapak Ibu meninggalkan aku, Yesus tidak pernah meninggalkan aku. Jadi yang dalam proses atau yang sudah mungkin kalau yang sudah itu tidak usah ragu-ragu lah. Mau ikut Yesus itu pasti apa ya? Jaminan ke surga itu sudah pasti. Oke lah Pak Mustaqim, terima kasih atas kesaksiannya. Ya, kita juga sudah uji. Jadi setiap kesini itu kalau orang aku mantan Muslim itu harus kita uji baca Quran, dan bacaan Quran Anda juga masih baik, masih bagus. Ya, artinya Anda masih ingat. Itu menjadi satu bukti bahwasanya Anda memang pernah menjadi orang Islam seperti itu. Oke, Pak Mustaqim, kita berikan kesempatan kepada yang lain ya. Oke, siap. Terima kasih, Bro. Sama-sama, Pak Mustaqim. Selamat malam. Sampai jumpa ya.
Ya, itulah teman-teman ya. Belum-belum sudah ada lagi pertama langsung orang ngaku apa mengatakan keluar dari agama. Tanya dulu nih Bang, Muslim atau Kristen, Abang? Saya mantan Muslim, Murtadin, tahun 78. Mantan Muslim lagi, teman-teman. Banyak sekali mantan Muslim. Oh, berapa tahun Bang jadi orang Islam? Kalau usia 18 tahun, nah saya kelahiran tahun 60. Oh, kelahiran tahun 60 sampai umur 18 tahun jadi Islam. Sama SMA ya. Akhirnya meninggalkan agama Islam pada umur 18 itu ya. Tuhan Yesus, puji Tuhan Yesus. Oke, Haleluya. tapi juga di sini nggak boleh asal-asal klaim. Apa buktinya bahwa Anda itu mantan Muslim tadinya? Misalnya, apakah Anda masih ingat bacaan-bacaan sholat Anda? Sejujurnya begini, Ananda Edis, Mm-mm. saya sudah berjanji kepada Tuhan Yesus, setelah saya meninggalkan, saya tidak mau ingat lagi sebetulnya ya, tapi karena Anda ingin mau tes saya, boleh. Boleh. Tapi yang ringan-ringan saya, yang saya Silakan. masih ingat, ya, tapi ya. Mm. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sah, Hanya itu. sah. Ya. Jadi ternyata banyak ya, Bang ya, banyak sekali orang-orang yang keluar dari agama Islam. Baik yang perempuan, baik yang laki-laki nih. Kalau perempuan itu biasanya mereka menemui bahwa Muhammad itu memperlakukan wanita itu tidak adil begitu. Bagaimana mereka kecewa dengan ajaran orang Islam yang memperlakukan wanita, bahkan Aisyah sendiri mengatakan itu, dikelompokkan dengan hewan begitu, disentuh najis itu. Ada orang wudhu mau sholat, sentuh wanita, batal. Begitu. Jadi wanita merasa dinajiskan seperti hewan. Iya. Boleh cerita nggak Bang? Apa sebabnya dulu Abang ninggalin agama Islam? Ya sebetulnya ringan aja Ananda Edis. Saya pribadi tidak pernah membenci suku apapun, agama apapun, karena saya anggap manusia itu sama di muka bumi. Itu dasar saya ya. Saya kebetulan SMA merantau ke Jawa Tengah, Kota Batik, Kota Pekalongan. Di sana saya terkenal dengan marga saya Melayu ya. Oke. Melayu identik dengan Aceh. 90% Islam. Jujur saya akui. Tapi saya disebut kafir di sana. Padahal kurikulum SMA saya masuk pelajaran agama Islam. Disitulah saya tanya, apa sebetulnya kafir ini? Nah, definisinya kan kafir itu adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Itu yang saya tahu. Nah, sementara saya Muslim. Kenapa saya sebut kafir? Kira-kira begitu awal pertama saya merantau. Di era tahun 75 itu ya. Tapi ngomong wajahnya jangan semakin lama semakin tidak. Oke, silakan lanjut lagi ya. Ya, tapi puji Tuhan, berjalan dengan seiring waktu, ya itu semua kemauan Tuhan ya. Tuhan yang tangkap saya. Akhirnya setelah saya tamat SMA, saya minta dibaptis. Setelah saya mau masuk perguruan tinggi di Jogja. Tentu saya cita-citanya mau kuliah. Ternyata Tuhan tidak memakai saya untuk kuliah ke dunia ilmu yang bersifat dunia. Saya gagal kuliah. Puji Tuhan saya nganggur 1 tahun. Tahun kedua saya tes. Dan terbukti saya terima di perguruan tinggi yang disebut dengan kurikulum atau kuliah teologi ya. Jadi hari ini saya jadi sekolah teologi. Ya, hari ini saya mengantungi titel S2 sebagai teologi dan saya menjadi pendeta. Mantap. Ya, artinya teman-teman ternyata dari segala macam ya, dari ujung Sumatera, dari Aceh sampai Papua selalu ada begitu ya orang-orang yang meninggalkan agama Islam. Dari Aceh sudah banyak Bang, bahkan teman-teman kita itu banyak itu yang khusus dari Aceh, tim dari Aceh ada. Dari Minang juga ada. Ya. Rohani saya di Aceh, Pendi Aceh, rohani saya itu. Oh, ternyata Pendi Aceh rohani. Oke. Ya, mantap loh Bang. Teruskan perjuangan. Ya, artinya ini gerakan seperti ini jangan sampai terhenti ya, maju terus supaya semakin banyak
jiwa-jiwa atau orang-orang yang mengenal kebenaran. Sebagai catatan itu, Anda Edis, saya coba ingatkan bahwa saya sebagai pelayan yang rendah di mata Tuhan, saya sudah mengelilingi Indonesia 40 tahun menginjili, naik sepeda motor sendiri. Teman saya hanya malaikat dari surga. Menginjili, karena ini zaman kan sudah zaman IT ya, beda dengan zaman saya. Jadi pesan saya, mari menginjili dengan sukacita, dengan logo, tentunya dengan rasa kasih. Mantap. Kita mendoakan diri mereka. Itu saja pesan saya, saudara. Oke, terima kasih. Oke, kita turunkan ya. Kristal gitu ya. Oke. Ya, Bang Wardan. Saya konfirmasi karena tadi nutup kamera, sekarang sudah buka kamera. Anda Islam ya? Ya, Islam. Sudah lama nonton Edis TV? dia udah lama. Berapa bulan? Mungkin per 2 atau 3 bulan. 2 atau 3 bulan. Masih Tapi Islam? kadang-kadang tiap hari kalau buka TikTok nonton. Tapi masih Islam? Masih lah. Sungguh nekat yang nyata. Masa mau nggak Islam, Sudah 2 bulan nonton Edis TV masih juga Islam. Sungguh Anda inilah yang dimaksudkan sebagai orang-orang yang nekat. Coba Bang, kenapa Anda kok masih Islam sementara Ya, Anda karena saya sudah meyakini 1-2 agama bulan saya nonton yang Edis TV? benar. Gimana? Karena saya meyakini Islam itu benar. Anda meyakini Islam itu benar. Iya, Yang saya paling katakan kenapa? selama ini tentang Muhammad dan Islam benar atau salah? Ya, menurut pandangan saya salah. Salah. Waduh. Ya, Ini nampaknya bohong dia ini menonton saya 2 bulan ini teman-teman. Coba. Di mana statement saya yang menyatakan tentang Islam tetapi itu merupakan kesalahan? banyak sih di Kasih salah satu satunya contoh. di hadis waktu hadis yang mengatakan air susu. Air Kalau siapa namanya? Nah, tanda-tanda kan Anda tidak tahu. Maksudnya air susu gimana? Waktu si Salah itu kan Oh, oke. Waktu bukan salah. ada seorang wanita bernama Sahlah Ya. binti itu Suhail. binti Suhail. Oke, Sahlah binti Suhail ini merupakan istri dari Abu Huzaifah. Nah, Huzaifah bin Yaman. Oke. Nah, di mana Abu Huzaifah itu punya budak, punya tukang dia suruh-suruh. Namanya itu Salim. Salim. Nah, kemudian Salim ini sudah lama di rumah mereka dan dia sudah tumbuh dewasa, sudah berjanggut dikatakan dalam riwayat-riwayat itu. Udah kumisan, udah jenggotan. Nah, Siapa? Salim itu. Salim itu masih kecil, Pak. Nah, ini Dan makanya dia saya belum. Baik, nanti sebelum saya tunjukkan dalilnya, saya lanjutkan dulu ya. Iya, saya tahu. Tapi waktu dia Rasul masih kecil, tapi sudah beranjak remaja itu. Waktu dia disuruh nyusu itu. Iya, makanya di dalam riwayat dikatakan dia sudah berjanggut. Ya, berkumis tipis lah gitu. Iya, sudah berkumis dia dikatakan. Nah, kemudian cemburulah atau lainlah raut wajah dari suami Sahlah ini. Beda mukanya itu. Mukanya sepet, merengut, cemburu dia. Masam gitu. Ngadulah Sahlah ini kepada Muhammad. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku melihat di wajah suamiku yang namanya Abu Huzaifah itu ada raut wajah kecemburuan terkait tinggalnya si Salim ini, keluar masuknya si Salim ini dari rumah kami, padahal dia itu adalah orang kepercayaannya, budaknya sendiri, tangan kanannya begitu pesuruhnya. Nah, lalu apa kata Muhammad supaya wajah daripada Abu Huzaifah ini tidak cemburu? Susuilah dia. Ketika disuruh menyusui,
Salim terkaget-kaget dengan omong perintah Muhammad itu. Ya Rasulullah, bagaimana mungkin saya susui dia? Dia itu seorang pria dewasa. Dan dikatakan dalam riwayat itu sudah berkumis, sudah berjanggut. Bagaimana saya susui dia? Tapi kata Muhammad apa? Muhammad tersenyum lebar. Dikatakan sampai gigi gerahamnya terlihat. Gila tuh senyumnya. Sampai gigi gerahamnya kelihatan. Apa kata Muhammad? Saya tahu bahwa dia sudah dewasa. Akhirnya singkat cerita, disusuilah si Salim itu yang sudah dewasa itu. Lalu lapor dia lagi kepada Muhammad. Ya Rasulullah, setelah aku susui dia, hilanglah kecemburuan di wajah suamiku. Sungguh sangat cerita yang cetar membahana. Di mana salahnya saya di dalam cerita itu coba? Itu hadisnya bukan disusui langsung, tapi diperas masukin gelas. Nampang ke gelas itu. Baik, tunjukkan dalilnya. Kalau ada hadis maksudnya peras, masukin gelas, terus kasih Salim. Mana ayat mana? Kalau ada, saya terjun dari Monas. Tapi banyak ulama juga mendoakan hadis itu nggak sahih katanya. Nih saya bilang, giliran hadis yang merugikan orang Islam, pasti hadis palsu. Palsu gitu. Sebagian ulama berpendapat bahwa si Salim itu diperaskan ke nampang baru dikasih minum gitu katanya. Ya, itu kan pendapat ulama. Ya. Bukan hadisnya, betul? Sebagian ulama juga menasah hadis itu. Iya, masalah orang menasah, masalah orang mengatakan hadis itu tidak sahih, masalah orang mengatakan itu maksudnya diperas dalam gelas. Islam termasuk dalil, Bang, bukan di Kristen kok nggak ada ijma ya kan? Nggak ada. Gini. Kita ini membahas hadis, bukan membahas pendapat orang tentang hadis. Abang harus tahu juga di Islam itu ada ijma, kesepakatan gitu. Kesepakatan untuk memiliki hadis itu kan? Hadis maudhu gitu, bukan satu aja. Saya tampilkan saja ya. Mohon maaf teman-teman, kita harus menggunakan kembali metode konservatif ya. Kita tampilkan lagi di layar. Abang itu harus belajar juga itu hadis yang apa? Buset, saya dimarah-marahin teman-teman. Hadis-hadis mereka, saya yang dimarahin teman-teman. Gimana sih? Baik. Saya rasa abang ini nggak paham itu apa namanya hadis. Tekanannya gitu. Oke, Bang. Ini hadis riwayat Muslim ya. Ini Arabnya. Oke, saya bacakan. Dari Aisyah bahwasanya Salim bekas budaknya Abu Huzaifah ikut bersama Abu Huzaifah dan keluarganya di rumah mereka. Lalu istri Abu Huzaifah, anak perempuan Suhail, datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, sesungguhnya Salim telah balik dan akalnya pun sebagaimana umumnya orang dewasa. Dan dia berada di rumah kami, sedangkan aku menyangka bahwa pada diri Abu Huzaifah, suaminya dia ya, ada sesuatu, maksudnya kecemburuan, berkenaan dengan hal itu. Bagaimanakah yang demikian itu? Nabi SAW bersabda kepadanya, susuilah dia, maka kamu menjadi haram kepadanya, dan akan hilanglah sesuatu pada diri Abu Huzaifah. Lalu Salim kemudian pulang. Kemudian ia berkata, sungguh aku telah menyusuinya, maka hilanglah sesuatu pada Abu Huzaifah. Mana di sini dikatakan, dimasukin gelas, diperah dalam gelas? Itu kan karangan Itu tapi ada sarahnya, Bang. Tahu nggak sarah itu apa? Sarah ini bukan hadisnya, Bang. Kenapa kita tambah-tambahi? Kita tambah lagi hadis kedua. Oke, kita kasih lagi hadis kedua ya. Kalau tidak cukup hadis yang pertama, masih lagi nih hadis yang lain. Dari Zainab binti Ummu Salamah. Ia berkata, Ummu Salamah berkata kepada Aisyah, sesungguhnya ada seorang yang sudah balik keluar masuk rumahmu, yang aku sendiri tidak menyukai dia masuk ke rumahku. Lalu Aisyah menjawab, tidakkah pada diri Rasulullah ada suri tauladan yang baik bagimu? Dan Aisyah berkata lagi, sesungguhnya istri Abu Huzaifah pernah berkata, ya Rasulullah,
sesungguhnya Salim keluar masuk rumahku. Sedang ia kini telah dewasa, sedang pada diri Abu Huzaifah terdapat sesuatu terhadapnya. Yang demikian itu bagaimana? Kemudian Rasulullah bersabda, susu ini loh, Mang. Susuilah dia. Udah nonton dari tadi berarti tadi nih yang membahas tentang persusuan, udah nonton? Ya, barusan tuh mau lihat tuh. Ya. Apa tanggapan Anda itu tentang Muhammad yang menyuruh melakukan kegiatan yang dalam tanda kutip cabul seperti itu? Ya kalau mungkin itu memang dalilnya nggak ada, mungkin itu yang mengartikan aja. Dalilnya ada, mungkin yang mengartikan ini bahasa tingkat dewa ini teman-teman. Satu kepala saya siapkan oskadon dulu teman-teman. Bang, tadi sudah saya tampilkan hadisnya, Anda lihat kan? Sudah. Oke. Betul nggak di situ Muhammad menyuruh menyusui perempuan, menyusui laki-laki? Bang, bayangin Bang, Anda punya istri. Punya. Kira-kira kalau istrimu menyusui pria dewasa, misalnya siapa? Misalnya di rumahmu pria dewasa, kira-kira bagaimana Bang? Ya boleh lah Bang, boleh. Iya, tapi itu ajaran Muhammad gimana? Itu mungkin artinya seperti ini Bang. Di rumah adanya susu kotak, minum susu kotak. Berat. Susu kotak teman-teman. Baik, saya tampilkan lagi. Ini Anda nampaknya tadi nggak nyimak. Perhatikan. Abang perhatikan ini Bang ya. Nih. Lihat. Ya. Bagaimanakah yang demikian itu? Nabi SAW bersabda, susuilah dia. Sahlah berkata, bagaimana aku menyusuinya sedang dia adalah seorang laki-laki yang sudah besar. Maka Rasulullah tersenyum lalu bersabda, aku tahu bahwa dia itu seorang laki-laki yang sudah besar. Gak ada di sini. Maksudku susu kotak. Gak ada. Seandainya maksudnya memang susu kotak, pastilah kata Muhammad, dia tersenyum. Maksudku susu kotak, wahai Sahlah. Nggak ada di sini katakan begitu. Ini jelas-jelas Sahlah pun menangkapnya memang disusui begitu. Dari payudaranya gimana? Gak boleh itu Bang, gak boleh. Tapi ini perintah Muhammad, kok nggak boleh? Jangan diikutin. Yang gak jelas jangan diikutin. Berarti Anda setuju bahwa Muhammad tidak pantas diikutin? Ya, tidak setuju lah. Berarti Anda setuju bahwa Muhammad tidak pantas diikuti? Harus diikuti. Harus diikuti, tidak pantas diikuti. Memang. Siapkanlah dulu para mek itu kawan-kawan. Aduh, gimana Bang kalau begini? Makanya kan saya bilang, saya tidak berlebihan loh mengatakan. Kalau Anda sungguh-sungguh mendalami agama Islam, Anda akan meninggalkannya. Ini saja sudah meninggalkannya. Anda bilang tolak ajaran itu, betul kan? Ya, artinya itu yang mengartikan mungkin itu yang kurang pas. Yang mengartikan kurang pasnya gimana coba? Kan di situ disebutkan susuilah. Susuilah dia. Kemudian Sahlah merasa heran kan dengan perintah itu kan? Dan dia bilang, gimana saya susui dia? Dia udah dewasa, betul kan? Iya. Ada nggak Muhammad bilang maksudnya susuin pakai susu kerbau kan? Belum selesai mungkin bicaranya itu Bang. Belum selesai bicaranya, itu sudah sampai penutup hadisnya, bukan satu dua. Bahkan ada contoh lain, karena itu juga terjadi pada Aisyah. Jadi ada laki-laki juga keluar masuk rumah Aisyah, ya kan? Lalu Zainab itu ngomong negur Aisyah, ya Aisyah, kamu kok izinin laki-laki masuk rumah kamu, ya kan? Terus Aisyah ngutip hadis ini, tidakkah kamu tahu bahwa terjadi ini pada Sahlah? Ketika seorang pria keluar masuk rumah dia disuruh disusui. Aisyah mencari pembenaran dari sini. Gimana Anda itu? Udah ini aja Bang. Adakah Aisyah punya anak? Adakah Aisyah asinya keluar? Enggak. Disusui sama Aisyah itu. Berarti ini aja Bang sekarang. Kalau itu sudah perintah Muhammad, ikut-ikutan aja kita. Nah itu.
artinya Muhammad mengajarkan mohon maaf kecabulan, betul nggak? Ya kan kalau memang itu mau disusuin boleh. Nanti saya nyusul. Ini aja sekarang aku nggak bisa jawab itu gimana. Nggak bisa jawab. Terus kenapa Anda masih Islam? Saya nggak, ya kalau nanti Bang Edis bisa ini ngasih tahu saya, nanti saya berpikir lagi lah gimana. Mau tanya nih. Sebentar. Saya akan tunjukkan ya. Saya akan tunjukkan. Sebenarnya ayat tentang persusuan itu dulu ada, Bang. Tapi ayat itu hilang dimakan kambing. Mau saya tunjukkan? Mau saya tunjukkan? Ya. Baik. Saya balik kamera saya. Ini akibat ayat Quran dimakan kambing. Masa Bang ada ayat Quran dimakan kambing? Belum tahu ceritanya. Baik. Sunan Ibnu Majah nomor 1934. Abdurrahman Ibnu Qasim dari bapaknya dari Aisyah ia berkata, telah turun ayat berkenaan hukum rajam dan ayat persusuan orang yang telah dewasa itu sebanyak 10 kali. Lembaran ayat itu ada di bawah kasurku. Ketika Rasulullah SAW wafat, kami tersibukkan dengan jasad beliau hingga burung-burung masuk memakannya. Di riwayat lain dikatakan ini kambing yang memakan, di riwayat lain burung. Jadi mau saya tanyakan, Bang, kemana ayat ini pergi? Kenapa ayat ini tidak masuk dalam Quran? Padahal kan Quran dihafal oleh para sahabat. Sahabat menghafal ayat Al-Quran ini dimakan kambing kok hilang. Makanya ini ayat hilang, Bang, dari dalam Al-Quran. Gimana? Dimakan burung itu. Iya, riwayat lain dimakan burung, riwayat lain dimakan kambing. Jadi lembaran-lembaran itu ada di tempat tidurnya Aisyah. Tapi gara-gara mereka sibuk ngurusin jasad Muhammad, mereka akhirnya kehilangan ayat ini karena ayat ini dimakan oleh kambing atau dimakan burung. Ya kan? Ya. Nih, coba nih. Ada lagi yang dikatakan dimakan rayap. Bukan 1-2 Bang riwayatnya. Saya tampilkan ntar burung ya. Nih. Amrah binti Abdurrahman dari Aisyah, istri Nabi SAW berkata, sungguh ayat rajam telah turun dan menyusui anak dewasa itu 10 kali. Hal itu terdapat di kertas di bawah tempat tidur rumahku. Ketika Rasulullah SAW sakit dan kami disibukkan olehnya, rayap masuk ke rumah kami dan memakan kertas itu. Akhirnya ayat itu hilang sampai sekarang. Tapi dibolehin dong itu menyusuinya kan berarti dibolehin. Iya, artinya boleh. Nah, berarti kalau ada istri Anda di rumah, kemudian Anda merasa cemburu ada laki-laki di situ, istri Anda harus menyusui pria itu, betul? Nah, mau dia teman. Kalau Anda ikut-ikut Muhammad, Anda bisa tidak waras lagi. Karena kalau ikut Yesus itu di mana Yesus kenal Kristen itu, Bang? Nah, Bang, kalau Anda sudah betul-betul mau meninggalkan agama Islam, boleh Anda datang ke gereja terdekat. Saya tanya dulu. Boleh Anda bagaimana? Jawab dulu Bang Edis. Iya. Kapan Yesus kenal? Kan ada Bible. Gini Bang, saya itu memperhatikan kesungguhan Anda. Kalau Anda sungguh-sungguh, nggak perlu baca buku di Bible. Di HP-mu ada. Download saja itu di Android. Ada Bible, baca dulu. Maksudnya itu kan saya pengen tahunya itu kapan Yesus kenal Kristen, sejak usia berapa, sejak lahir atau? Yang Anda maksud Kristen itu apa? Kan kepercayaanmu itu Kristen itu agamamu. Ya. Jadi Kristen itu artinya pengikut Kristus. Pengikut Yesus. Kapan Yesus kenal Kristen?
Yesus berkata, barang siapa yang percaya kepadaku, ia beroleh hidup yang kekal. Jadi siapa yang percaya kepada Yesus? Yaitu pengikut Yesus, Kristen. Sudah. Maksudmu Yesus bilang, oh yang mengikut aku disebut Kristen gitu di dalam Bible? Enggak. Ya nggak ada ayat kayak begitu. Pengakuan Yesus itu loh. Pengakuan Yesus bahwa dia Kristen itu kapan? Pengakuan Yesus bahwa dia Kristen. Ya nggak ada, gimana? Apa yang mau Anda sampaikan, Bang? Ya, bahwasanya kita kan berbeda agama ya. Islam sama Kristen. Abangnya Kristen kan ya. Betul. Memang ada perbandingan lah dari segi apa itu dalam maupun luarnya. Terus Tapi Islam itu tidak bisa apa itu contoh ya. Abangnya kan orang Islam. Abangnya kan orang Kristen. Saya orang Islam. Otomatis saya itu melindungi agama saya Islam ketika ada apa itu sesuatu yang Bang, apa itu tarik napas dulu Bang, biar gak gugup Bang. agama Islam. Tarik napas dalam dulu. Hembuskan. Udah? Kalau dari saya apa itu agama saya nggak tahu sih agama yang paling benar itu adalah agama Islam. Tetapi agama Islam itu Aduh, berat teman. Oke. Jadi sebenarnya inti pesan Anda apa ini? masalah dalam Islam. Inti yang Anda sampaikan apa? Agama kan bilang ya coba tanya ke saya gitu nanti saya jawab. Oke, dari sekian banyak pembahasan yang sudah saya bahas, sayangnya Anda baru pertama kali. Tadi sudah nonton, barusan nonton. Baru pertama kali. Oke, mengenai Muhammad menyuruh wanita menyusui pria yang sudah dewasa tapi pria itu bukan suaminya, tahu? Salah itu, nggak ada itu, bukan mahram. Baik, kita akan suruh dia membaca teman-teman. Inilah teman-teman. Kalau zaman dulu ada lagu Angin Tak Dapat Membaca, ada judul sinetronnya Angin Tak Dapat Membaca. Kalau sekarang Muslim tidak dapat membaca. Baik, saya tampilkan ya. Aduh, memang teman-teman ini berat sekali nih saudara-saudara ya. Kita kasih tunjuk tentang bagaimana hadis menyusui pria dewasa. Aduh, bisa-bisanya dia ini tidak tahu. Baik. Dikatakan tidak tahu ternyata ya. Baik. Saya akan suruh Anda membaca hadis ini dan yang lain akan duduk menyimak. Tenang ya. Baik, ini hadisnya. Silakan Anda baca. Bang, dibaca Bang. Ya sudah. Iya, baca bersuara dong. Dari Aisyah ia berkata, Sahlah binti Suhaib, istri Abu Hudzaifah datang kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya aku melihat perubahan wajah Abu Hudzaifah. Stop dulu Bang, stop dulu. Abu Hudzaifah ini siapa? Ya saudara-saudara, berkenaan dengan keberadaan Salim di rumah kami, bagaimana, apa itu? Tulis bagaimanakah yang di apa itu? Makanya saya bilang teman-teman, akibat orang Islam nggak bisa baca teman-teman. Sedangkan dia adalah seorang laki-laki yang sudah besar. Maka Rasulullah SAW tersenyum lalu bersabda, aku tahu dia itu seorang laki-laki yang sudah besar. Kan dunia. Bang, Anda saja nggak ngerti apa yang Anda baca. Bang, baca dulu, baca. Dari Aisyah, siapa Aisyah? Aisyah itu istri Rasulullah. Istri Rasulullah. Dengar dulu Bang, dengar.
Ia berkata, Sahlah binti Suhail. Siapa Sahlah binti Suhail? Anak dari Suhail, Ya, siapa dia? istri Abu Hudzaifah. Istri Abu Hudzaifah. Datang kepada Nabi, lalu bertanya, Ya Rasulullah, sesungguhnya aku melihat perubahan di wajah Abu Hudzaifah. Siapa Abu Hudzaifah ini? Kurang tahu saya. Suaminya dia gimana sih? Biasa suaminya dia. Ini bagaimana? Pantas orang Islam masih Islam, teman-teman. Kan dunia. Sebentar Bang, sebentar kita lanjutkan dulu. Kita lanjutkan dulu. Di wajah Abu Hudzaifah berkenaan dengan keberadaan Salim di rumah kami. Bagaimanakah yang demikian itu? Salim ini anak angkatnya. Nah, Nabi bersabda, susuilah dia. Sahlah berkata, bagaimana aku menyusuinya sedangkan dia adalah seorang laki-laki yang sudah besar. Maka Rasulullah tersenyum lalu bersabda, aku tahu dia seorang laki-laki yang sudah besar. Pertanyaan saya, betulkah Muhammad menyuruh Sahlah menyusui Salim yang sudah dewasa itu sedang dia itu bukan suaminya? Bukan. Lama-lama bisa ini saya banting. Coba Anda yang baca yuk. Aisyah, ia berkata, Sahlah binti Suhail, istri Abu Hudzaifah, datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ia bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya aku melihat perubahan wajah Abu Hudzaifah berkenaan dengan keberadaan Salim di rumah kami. Bagaimanakah yang demikian itu? Salim adalah anak angkatnya Nabi Muhammad SAW. Susuilah dia. Bersabda, Ya, Sahlah berkata, bagaimana aku menyusuinya sedangkan dia adalah seorang laki-laki yang sudah besar. Maka Rasulullah SAW tersenyum lalu bersabda, aku tahu dia itu seorang laki-laki yang sudah besar. Hadis riwayat Muslim. Oke, benar nggak di sini Muhammad menyuruh Sahlah menyusui laki-laki itu? Paling itu ada kesalahan dalam kalimatnya. Kesalahan dalam kalimat. Baik. Ini hadis bukan cuma satu, Bang. Hadis ini bukan cuma satu. Hadisnya ini ada banyak nih. Ini hadis pertama. Coba dari hadis yang pertama mau lagi hadis yang pertama? Coba. Silakan. Bahwasanya Salim bekas budaknya Abu Hudzaifah ikut bersama Abu Hudzaifah dan keluarganya di rumah mereka. Lalu istri Abu Hudzaifah, anak perempuan, apa itu Bang? Suhail terus datang kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata, sesungguhnya Salim telah balik dan akalnya pun sebagaimana pada umumnya orang dewasa dan dia berada di rumah kami. Sedangkan aku menyangka bahwa apa itu? pada diri Abu Hudzaifah ada sesuatu kecemburuan berkenaan dengan hal itu. Bagaimanakah yang demikian itu? Nabi Muhammad SAW bersabda, apa itu Bang? Kepadanya, susuilah dia maka kamu menjadi haram kepadanya dan akan hilanglah sesuatu yang ada pada diri Hudzaifah. Maksudnya itu kan gini ya Bang, kalau dari segi hadis tersebut itu gini. Contoh ya, saya itu punya sebentar dibaca lagi di penutupnya. Lalu Sahlah pulang ke rumah, ya. kemudian dia berkata, sungguh aku telah menyusuinya, maka hilanglah sesuatu pada diri Abu Hudzaifah, betul? betul. Jadi setelah disusuin sama Sahlah, suaminya nggak cemburu lagi, betul? Enggak, maksudnya Gimana? orang perempuan gitu. Bang, Sahlah ini istrinya siapa sih? Abu Hudzaifah. Oke. Dia melihat di wajah Abu Hudzaifah cemburu, raut wajah cemburu, betul? Ya. Karena Salim itu ada di rumah. Salim itu pria dewasa. Ada di rumah.
Lalu dia ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, di wajah suamiku muka ini bahasa sederhananya. Muka suami saya itu sepet Rasulullah nih, saya balik lagi ya. Gini, biar Anda paham dengan konteks hadis itu. Kalau ngajarin orang Islam harus begini teman-teman. Karena memang ya saya sudah ketemu dengan ribuan dan memang IQ-nya memang di bawah rata-rata gini. Misalnya saya Abu Huzaifah. Ya. Terus Sahlah itu suami saya, istri saya. Ya. Nah muka saya ini sepet melihat istri saya yang namanya Sahlah ini. Karena adalah pria lain di rumah ini. Orang yang sudah dewasa. Ya. Kemudian karena muka saya sepet, Sahlah istri saya ini pergi kepada Rasulullah. Ngadu, ya Rasulullah, di wajah suamiku itu ada raut muka cemburu. Karena di rumah kami itu ada seseorang laki-laki namanya Salim. Padahal Salim itu orang kepercayaannya Idris itu. Salim itu budaknya Idris itu pesuruhnya yang tukang disuruh-suruh. Kesini, ambil ini, ambil itu. Tangan kanannya lah. Lalu Nabi Muhammad berkata, susuilah dia. Heran si Sahlah ini, ya Rasulullah. Kaget dia waktu disuruh disusui. Bagaimana saya susui dia itu udah dewasa Rasulullah. Dalam riwayat lain dikatakan udah berjanggut. Udah kumisan, udah janggutan. Terus Rasulullah tersenyum. Saya tahu dia sudah dewasa. Lalu pulanglah si Sahlah ini ke rumah. Disusuilah si Salim ini. Lalu lapor lagi dia kepada Muhammad. Ya Rasulullah, sekarang udah nggak cemburu lagi suamiku. Ini loh ayatnya ini saya balikin lagi ya. Aduh, makanya pahami dong. Aduh. Makanya air minum jangan harus ini, jangan diganti kencing ontak. Sebentar, biar saya bilang ini. Sebentar, biar saya bacakan dulu. Nabi SAW bersabda kepadanya, susuilah dia, maka kamu akan menjadi haram kepadanya. Dan akan hilanglah sesuatu pada diri Abu Huzaifah. Maksudnya kecemburuan itu. Lalu Sahlah pulang. Kemudian ia berkata, sungguh aku telah menyusuinya. Maka hilanglah sesuatu pada yang ada pada diri Abu Huzaifah. Apa itu? Cemburu, kecemburuan nih loh. Iya, kecemburuan. Iya, bagaimana istrinya nyusui pria lain tiba-tiba suaminya nggak cemburu lagi? Ini bagaimana ini ajaran? Maksudnya itu gini. Itu paling apa? Itu maksudnya itu kan hadis itu kan dibagi banyak. Ada yang hadis itu dilihat dari riwayatnya, terus dari apa itu takdirnya, terus dari apa itu asbabul hadisnya gitu. Angel. Dari sisi itu Angel tenang tuturanmu. jadi gini. Angel tenang tuturan. Maksudnya itu gini. Contoh ya, saya punya istri. Terus Artinya istri Anda sedang menyusui kan? ya. Terus anak tetangga Anda juga umur segitu 2 tahun taruhlah. Ya. Nangis nggak ada emaknya, disusui nggak apa-apa. Ya. Ya ini di mana di sini dikatakan si Sahlah itu sedang menyusui, air asinya keluar, payudaranya keluar asi. Paling itu ada kesalahan dalam kalimat gitu. Kesalahan dalam kalimat. Atau hadisnya itu betul gitu. Berat nih teman-teman, kesalahan dalam kalimat. Atau hadisnya itu benarkah? Bukan namanya ini apa yang ditancepin di tanah namanya apa? Banner, papan Ya, reklame, iklan. Ya, banner. Oke, banner Bang. Oke, banner ini dicetak ya di tukang sablon kan? Oke, lalu ditempel di jalan raya betul? Ya. Oke, tulisannya apa Bang? Benarkah Bible dipalsukan? Benarkah Bible dipalsukan? Bible ini kitab sucinya orang apa Bang? Kitab suci maksudnya? Bible ini yang dimaksud Bible ini kita pahami apa ini Bible ini? Yang dibaca, yang ditenteng-tenteng orang di gereja betul?
Kurang tahu saya. Buset, kagak tahu. Umur berapa, Bang? Umur berapa? Ya masih kuliah ya, mahasiswa. Ya Tuhan. Sarjana begini banyaklah di negeri ini, tiada bedanya dengan roti. Aduh. Miris Bang, nangis saya Bang, lihat generasi penerus kayak begini Bang. Gimana Anda ini kuliah sarjana kok begini, aduh. Memang tidak salah Bang, kata Iwan Fals itu Bang, aduh. Bagaimana mungkin Anda kuliah, Anda tidak tahu Bible itu apa? Pantes, yang dimain jangan Bang main game terus, gimana bisa tahu apa? Terus gimana Bang? Maksudnya itu yang itu gimana? Baik, ini Bible itu yang kalau Anda lihat orang Kristen ke gereja biasanya suka nenteng buku hitam gede tebel itu. Nah, itu Bible itu. Nah, di dalam kajian-kajian Islam nih, sampai ditempel Bang di tengah jalan nih. Nih, benarkah Bible dipalsukan nih? Perhatikan ya, apa tulisannya nih? Kita gedein. Nih ya. Oleh Haji Yudi Mulyana, STH, pakar teologi. Nih, acaranya nih, Ahad 27 Agustus 2017. Kalian duluan ini. Kita belum main TikTok, ya kan? Saya belum nongol-nongol di media sosial. Nih, siapa yang mengadakan acara nih? Teras dakwah, banyak nih. Bukan hanya teras dakwah nih. FMJ nih. AMFUI ini banyak nih, ini organisasi ormas Islam nih. Nih. Taman Surga nih, kajiannya nih, terasdakwah.com. Nih Bang, ketika kalian bikin kajian nih, obrolan mualaf, tagar 3. Ketika kalian bikin kajian bahas Kristen Bang, itu namanya dakwah saudara-saudara. Komentarnya Pak, saya yang Islam sejak lahir saja tidak bisa seperti para mualaf. Semoga Allah memberikan barokah dan rahmatnya pada para mualaf. Ketika orang-orang Islam bahas Bible, dipajang Bang di jalan raya, ditulisin benarkah Bible dipalsukan. Coba tulisannya, benarkah Quran dipalsukan? Demo kalian bersilit-silit Bang. Coba pajang tulisan di jalan, obrolan para mantan Islam yang masuk Kristen, kemudian ditulis tulisannya, benarkah Al-Quran dipalsukan? Pajang di jalan Bang. Tahu Anda reaksinya yang terjadi apa? Tahu nggak yang terjadi reaksinya apa? Kapolres datang, Kapolda datang, MUI apa segala macam. Langsung mengatakan, tulisan ini adalah tulisan yang menimbulkan disintegrasi. Ini tulisan tidak menghargai Bhinneka Tunggal Ika. Ini tulisan ini mencabik-cabik persatuan. Tapi kalau tulisannya benarkah Bible yang dipalsukan? Nggak ada orang yang ngomong itu, nggak ada yang nongol. Memang benar Bang, memang benar. Iya memang benar, makanya saya bersuara untuk menyuarakan keadilan ini. Sampai kapan kita ini begini? Kitab Injil itu. Kitab apa Bang? Itu kan kitab Injil kan ya? Dipalsu-palsukan. Iya. Nah, bener kan? Kalau kita bicara suci oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Saya banyak apa membanding-bandingkan, tapi saya ketika agama saya dihina, saya enggak kuat. Menghinanya di mana? Muhammad menyusui pria yang dewasa, sudah saya tunjukkan dalilnya. Di mana saya menghinanya? Yaudah Bang, saya turun aja. Nah gitu, ampuh.
Oke, sudah. Bisa turun sendiri atau turunin? Terima kasih. Sama-sama. Tuh kan.